semuanya, sehat-sehat kan? Balik lagi bersama kita di Creative Talk Series bersama Ikatan Arsitek Indonesia Bali, Flow Grow, dan Digital Kreatif. Oke, untuk hari ini kita punya tamu istimewa, ada Pak Ketut Ciandana. Halo Pak Ketut. Halo Apa Nova, kabar? bagus, apa kabar Nova? Sehat ya Pak Ketut ya? Sehat, terima Oke. kasih ya. Ini kalau sama Pak Ketut nih ceritanya pasti banyak banget ini. Iya, mudah-mudahan. Saya mencoba. Oke. Ya, Mbak Ketut, aku pengen tahu dong, cerita dong dari awal. Pasti sebelum jadi arsitek itu kan pasti ada cerita-cerita yang menarik kalau kita flashback lagi ya ke belakang ya. Akhirnya ada Pak Ketut juga kan ada bisnis keluarga yang di Waka Group itu. Tadi juga Pak Ketut sempat mention Le Pirate itu. Kayak gimana sih awalnya? Apa Pak Ketut waktu itu udah jadi arsitek atau belum ya? Oke. Memang sebenarnya cita-cita tuh tidak jadi arsitek. Jadi apa dong? Bartender. Oh ya? Kerja di hotel, waktu itu pengen masuk di perhotelan, terus pengen kerja, mudah-mudahan bisa kerja keluar, jadi kan pengennya jalan-jalan ke luar negeri, kerja di hotel-hotel, di bar-bar. Sudah masuk di BPLP, waktu itu BPLP namanya, Oh iya. Nusa Dua. Jadi setelah 2 bulan di BPLP, terus ada pengumuman di Udayana, akhirnya orang tua berharap saya balik ke arsitektur dan belajar arsitek dulu, nanti setelah atau kalau pengen lagi kuliah di BPLP atau pengen ke perhotelan, silahkan. Tapi di keluarga Pak Ketut sendiri emang ada yang arsitek ya profesinya? Enggak, belum. Oh, oke. Iya, jadi dengan harapan dan sedikit paksaan dari orang tua, ya saya. Ya orang tua zaman dulu ya. Iya, ya pengen. Karena waktu itu memang cari bisa lolos masuk di Udayana untuk arsitek itu tidak gampang juga. Banyak yang berharap bisa dapat di Udayana, ketika kita dapat, kenapa nggak diambil? Terus akhirnya, udah masuk kuliah nih. Selain kuliah itu ngapain aja Pak Ketut? Pasti ada dong kegiatan yang lain-lain. Waktu kuliah ya kuliah serius. Cuman waktu itu ketika kita semester 6 mungkin ya, semester 6. Jadi peluang bekerja itu ada waktu itu. Iya, zaman itu. Mulai banyak ada pembangunan pariwisata mulai bergerak. Tapi awalnya saya mencoba masuk bekerja membuat konsultan tuh dengan tidak sengaja juga. Setelah sekian lama ada satu pelajaran yang nggak lulus di kuliah. Mata kuliah apa tuh? Sejarah. Sejarah arsitektur. Jadi mungkin sampai 6 semester itu nggak lulus sejarah. Jadi udah break dulu. Break, ada teman ngajakin keluar, terus jalan-jalan di luar. Balik dari luar itu di sana sempat bekerja ada landscape designer, ada interior designer. Jadi kadang-kadang kita juga menjadi tukang landscape, bukan jadi desainernya di sana. Tapi dengan melihat orang-orang muda sana bekerja segala macam, akhirnya balik ke Bali sama teman-teman studio, kita bikin konsultan aja. Walaupun belum lulus atau belum menyelesaikan kuliah. Nah, terus akhirnya dari situ pasti dong ketemu orang-orang yang boleh dibilang kadang-kadang kita dalam hidup kita kan suatu perjalanan hidup ini ketemu seseorang yang akhirnya orang itu menjadi orang penting yang membuka jalan kita gitu loh, bisnis atau apa seperti itu, kayak gituan. Pada saat itu kan Pak Ketut sempatlah cerita sama aku kan kalau ketemu seseorang yang tadinya kita mau bisnis ini akhirnya berbisnis apa gitu loh, yang Le Pirate itu loh Pak Ketut. Oke. Jadi ceritanya itu ketika kita mencoba bekerja di dunia arsitektur, jadi pengawas satu proyek yang kita ikut mendesain, jadi lokal arsiteknya, arsiteknya beberapa orang asing. Jadi resort yang dibangun itu bermasalah sama lingkungan karena proyeknya besar, hujan, banjir, ada alat berat, ada pengurugan, tetangga itu ada yang kena banjir.
Dan kebetulan yang kena itu orang-orang Prancis yang punya villa di sekitar proyek. Nah dari masalah yang harus dipecahkan sama orang Prancis itu, setelah kita mencoba pendekatan segala macam, akhirnya teman Prancis ini menjadi partner saya. Oh, oke. Iya. Jadi awalnya Dana ketemunya di situ. Apa yang pertama dikerjakan berdua sama orang Prancis ini? Apa yang Pak Ketut dan beliau Prancis ini yang Pak Ketut berdua create waktu itu? Orang Prancis ini punya cerita menarik. Dia dari Prancis itu dia naik satu yacht kecil. Oke. Dia sebenarnya mau perjalanan dari Prancis mau ke Australia. Nah, sampai Dengan di yacht itu? dengan yacht kecil itu. Wow. Nah di Bali kapalnya rusak, yacht itu rusak. Terus dia sama nelayan di Bali di Tanjung sana diperbaiki. Setelah kapalnya selesai dia jalan ke Australia. Nah di Australia dia berpikir orang Bali itu menarik ya. Kita nggak bisa berkomunikasi, dia nggak bisa bahasa Prancis, saya nggak bisa bahasa Bali. Kok kapal saya bisa selesai dan bagus sampai di Australia. Akhirnya dia berpikir susah, saya mesti balik ke Bali. Saya akan berikan teknologi untuk membuat kapal itu pada nelayan Bali. Walaupun dengan bahasa tubuh ya. Iya. Bahasa Iya. Nah, yang Prancis yang tadi kena masalah di dekat proyek itu namanya Fredo Tafin. Oke. Dia waktu itu udah bikin galangan kapal, udah lagi produksi kapal pertamanya. Nah, karena proyek ini dia masalah bisnisnya nggak jalan, villanya nggak jalan. Akhirnya melanjutkan pembuatan kapal nggak bisa. Nah di sana yang dari masalah itu saya masuk untuk membantu pemilik proyek menyelesaikan masalah itu. Fredo ini berharap kita itu akhirnya membantu penyelesaian kapal itu, dan pemilik proyek berjanji akan membantu investasinya menyelesaikan kapal itu. Tapi di tengah perjalanan pemilik proyek nggak jadi. Nah akhirnya karena saya yang berkomunikasi sama Fredo, bingung juga gimana caranya bantu Fredo ini menyelesaikan kapal. Tapi karena histori yang cukup menarik tadi, saya mencoba mencari jalan keluar, nanyakan ke orang tua, apakah orang tua mau membantu investasi Fredo atau buat kapal ini. Ya mungkin orang tua saya tertarik juga dengan cerita bahwa Prancis ini mau memberikan teknologi membuat kapalnya ke nelayan Bali ini. Beliau membantu, akhirnya saya mencobalah ikut investasi di kapal itu. Iya. Nah itu cikal bakalnya, akhirnya ada munculnya nama brand yang saya create awalnya. Oh, jadi begitu. Jadi ternyata si katamaran ini yang duluan ya Pak ya, bukan properti hotel itu. Ternyata si kapal ini yang duluan mengeluarkan brand apa namanya, Waka ya. Waka, ya. Kenapa namanya Waka? Jadi ketika kapal itu mau selesai kan kita mau cari nama nih. Fredo juga nanya, Ketut nih kapal kita mau kasih nama apa gitu. Saya kalau di Bali orang tua saya dulu bikin toko kecil dulu, dia pakai nama bapaknya, nama kakek kita. Nah saya pikir udahlah saya pakai nama bapak aja. Jadi dari nama bapak yang tradisional itu saya bikin menjadi nama Waka yang ya mungkin menarik atau simple, dan juga banyak bahasa atau kata Waka itu saya lihat dari berbagai tribe ya, ada akhirnya pakai nama Waka dari saya. Terus saya tanya Fredo kamu pakai isi nama apa? Kalau saya pakai Waka, oke, saya ada anak yang baru lahir namanya Luka. Oke, kita gabung namanya Waka Luka. Nah itu yang produk pertama saya sama. Ternyata begitu awalnya. Nah terus sama Wakatobi itu gimana tuh? Oke. Ini menarik, setelah ada katamaran Wakaluka itu, dalam perjalanan waktu ternyata perjalanan ke pulau itu menarik minat wisatawan tuh untuk stay di pulau. Itu tripnya dari Benua ke Lembongan. Nah, di Lembongan itu masih kosong, masih pulau kosong yang bagus sekali.
Nah, Fredo ini memang dia di samping arsitek kapal dan juga dia rajin meliti titik-titik yang baik untuk kapal bersandar. Jadi di Teluk Tanjung Sangyang yang kita biasa berlabuh itu, Iya. itu memang kualitas teluknya bagus sekali. Belum masih sangat natural semacam. Nah, karena keindahan teluk itu, tamu-tamu yang kita bawa ke sana pengen nginep di Lembongan. Bikinlah produk bersama. Namanya juga simpel, Waka di Nusa. Ya. Jadi dilanjutin semuanya Ya. jadi Waka. Tapi waktu itu Pak Ketut udah lulus selesai kuliah nggak sih sebenarnya? Belum, tidak, nggak menyelesaikan dia. Jadi ya mungkin karena ada pekerjaan semacam, jadi kita balik ke kampusnya belum sempat. Sampai 13 tahun kemudian baru. Iya. Udah kasihkan kerja akhirnya. Enggak juga, pikir juga balik ke kampus, cuman ya situasinya itu. Nah, terus dari Waka akhirnya kan berkembang ya dari Waka yang apa namanya? Oh ya, saya mau Waka Tobi itu ya, sorry. Keputus. Tapi juga Jadi setelah muncul satu Waka Nusa itu, dan oke, sukses dari segi desain, menarik, terus dari segi komersial atau bisnis juga sukses. Teman-teman banyaklah yang pingin bikin resort. Jadi dengan brand Waka itu kita membantu beberapa teman-teman yang punya resort yang masih belum bisa secara bisnis terangkat, estetikanya belum menarik. Nah, kita jadi kemampuan arsitektur membantu membuat secara arsitektur hotel kecil itu menjadi bagus. Saya juga membangun tim manajemen yang kecil, membantu untuk memanage dan membuat operasionalnya bagus. Hotel itu bisa menjadi terangkat. Dan di sana kekuatan brand kita itu membantu beberapa hotel kecil menjadi terangkat. Nah, ketika dalam beberapa waktu beberapa resort terbangunlah saat itu dengan nama Waka. Ada Waka Nusa, yang tadi ada Waka Diuma, Waka Padma, Waka Namya. Nah, ketika brand Waka ini muncul, ada satu grup Prancis yang mereka mau bikin resort di daerah Wakatobi, Sulawesi. Ada nama 4 ya. Ada 4 pulau, kalau disingkat namanya jadinya Wakatobi. Nah, Prancis nih, grup Prancis nih mau pakai nama Waka, dia pengen tahu dia Waka yang ada di Bali ini siapa sih gitu. Jangan-jangan disuruh bayar royalti. Mungkin segitu. Terus dia undang kita datang, saya datang sama adik, terus dia pengen tahu. Nah, saya mau tahu siapa sih di balik Waka-Waka ini deh. Ya saya sama berdua. Enggak, bisnis perusahaan besarnya yang mana gitu. Yang saya mau ngobrol sama perusahaannya gitu. Oh ya kita berdua ini gitu. Oh jadi kalian berdua ya, saya cerita. Akhirnya kita mingling dan saya nggak masalah kalau ada Wakatobi itu. Ya itu cerita simpelnya. Akhirnya adalah Wakatobi dan kita sama Waka. Oke. Nah terus kan berarti bener nggak sih kalau semua kayaknya mungkin semuanya ya dari propertinya Waka Group ini Pak Ketut berarti involved untuk desainnya ya? Ya. Jadi saya akhirnya ada bertiga di saudara. Adik yang nomor 6 memang di finansial. Dan adik yang nomor 9, saya keluarga besar nomor 9 itu dia memang lulusan perhotelan. Nomor berapa? Nomor 4. Oh, nomor 4 ya, di perhotelan. Dia lebih ke manajemennya, yang satu ke finansialnya, saya lebih ke desain, baik arsitektur. Oh dulu kalau ngedesain itu dari arsitektur, terus keramik, brosur, furniture, segala macam kita coba sendiri. Artinya itu kayak sebenarnya tuh memang harusnya seperti itu sih Pak. Jadi kayak modalnya tuh kayak self branding. Jadi memang harus satu paket semuanya kalau kita di hotel itu kan. Ya kita mencoba karena sana. Jadi itu jadinya semua punya tugas mungkin karena masing-masing juga ya. dulu kalau mau cari konsultan desain lain kan ada kos. Bukan ada kosnya. Oh ya benar. Iya kita coba sendiri. Iya benar. Jadi misalnya cangkirnya ada logonya, warnanya sesuai dengan tema resortnya. Ada yang warnanya ngarah ke warna tanah, ada ngarah ke warna pohon. Nah itu terdesain semua intinya dulu. Iya. Iya, aku sempat lihat-lihat di websitenya apa namanya Waka Group ini kan, jadi masing-masing properti itu. Enggak Waka Group sih, Waka aja. Waka. Enggak besar juga, kecil-kecil. Iya. Jadi masing-masing properti itu punya keunikan masing-masing ya. Kayak di Waka Gangga itu semuanya dia
bulat-bulat begitu kan, iya, dan iya. kemudian juga yang di Menjangan itu malah justru di dalam Taman Nasional. Iya, iya, iya. Apa Iya. ceritanya tuh? Kenapa bisa di Taman Nasional? Mungkin Wakaganga menarik nih. Wakaganga itu saya mendesain itu ketika saya masih kerjasama sama Yoke. Sampai sekarang juga masih sama Yoke Sare. Mungkin teman-teman tahu salah satu partner saya dan arsitek yang sangat menarik dan kita sangat dekat. Jadi konsep Wakaganga itu inspirasinya dari satu film, film Marlon Brando, judulnya One Eye Jack. Ya, jadi ceritanya itu ya Marlon Brando ini seorang koboi yang disakitin, terus dia dengan kudanya dilarikan oleh kudanya ke satu pantai. Ya, ada ceritanya menarik tuh. Dan di sana Marlon Brando tuh dia recover, dia balas dendam. Nah, resort ini desainnya itu inspirasinya dari film itu. Dan kalau konsep dasarnya adalah primitive luxury. Jadi kita bikin primitif sekali resort itu, tapi memunculkan luxury yang berbeda. Itu Yoke sangat jeli untuk membuat master planningnya. Terus saya mendetail kamarnya, interiornya, kayak tadi ceramiknya segala macam kita detail. Jadi jadilah. Tapi primitifnya seperti primitif apa sih? Maksudnya sampai mandi di sungai nggak sih? Aktivitasnya juga primitif. Jadi melihat ke tamu-tamu kita ajak melihat kampung, melihat sawah. Tapi dari segi arsitekturnya. Jadi kita itu Yoke itu menggali dari sebuah rumah di sawah atau rumah tempat petani itu kalau mau istirahat di sawah kan cuma ada tiang sama atap. Nah, jadi primitifnya itu seperti itu. Jadi cuma tiang atap, tiang atap. Jadi simple. Nah, dikemas luxury-nya dengan artwork-nya, dengan finishing dari dedak, dindingnya di finishing. Jadi ya kita membawa lokal jeniusnya material yang di dedak sana, dicampur. iya. Ya, kalau di sawah-sawah kan dedak sama tanah liat di mix terus di kayak fermentasi Iya, dipakai iya. untuk dindingnya. Jadi waktu Tapi itu mau ya, tahan lama. dia kalau tidak kena hujan, tidak kena air segala macam, tahan lama. Oh gitu. Jadi kita pakai di dinding-dinding yang memang betul-betul teratapin. Oh, jadi memang dia agak ke dalam ya. Jadi atapnya Iya. tuh Iya, lebih iya. lebar Lebih keluar. lebar. Terus Oh gitu. di interiornya kita pakai itu jadi teksturnya dinding di dalam. Oh. Iya, iya. Patut tahan dulu ceritanya sampai di situ. Oke, sip. Hai guys, jadi kita mau break dulu sebentar ya. Ada pesan-pesan sponsor, jangan kemana-mana. Balik lagi sama kita berdua. Salam Dexon, salam quality is the key. Di tengah masa yang baik ini, kita mau isi hari-hari kita dengan sesuatu yang berkualitas. Demikian juga dengan moto Dexon, yaitu memberikan kunci yang berkualitas. Nah, saudara sekalian berada di Dexon Knowledge Hall, suatu tempat untuk belajar bersama-sama tentang kunci dan jendela. Mari kita isi 1 menit waktu berkualitas kita dengan menjelajahi Dexon Knowledge Hall. Seperti yang aku janjikan tadi, ayo kita menjelajahi Dexon Knowledge Hall. ...25 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dimulai pada tahun 1994, Dexon berdiri dan terus berkembang menjadi arsitektur hardware untuk kunci, pintu, dan jendela terdepan di Indonesia. Ya. Ya. Nah, di 25 tahunnya Dexon, kita mau menghadirkan satu yang berkualitas. Kita nggak mau bikin showroom yang hanya sekedar showroom, tapi kita akan bikin, kita persembahkan Dexon Knowledge Hall. Apa aja yang ada dalam Dexon Knowledge Hall ini? Ya, yang pertama ada ruang meeting, kemudian
Di Dexon Knowledge Hall kita melengkapi dengan laboratorium dan tempat untuk presentasi. Di Dexon Knowledge Hall kita belajar banyak hal tentang kunci pintu dan jendela. Salah satunya adalah tentang Mortise lock, handle, dan penguncinya. Apa saja yang perlu dipelajari atau diketahui oleh teman-teman sekalian dalam memilih Mortise lock? Nah, perlu diketahui adalah ukuran dari backset itu sendiri. Backset adalah ukuran dari jarak dari bibir pintu ke asnya silinder. Nah, dalam contoh ini adalah 5 cm. Berarti backsetnya dia adalah 5 cm atau 50 mm seperti itu. Nah, apa gunanya backset? Makin kecil backset, maka frame-nya biar lebih secara estetika, frame-nya harus mengikuti lebih kecil. Untuk frame yang lebih besar berarti dipilih backset yang lebih besar, yaitu 6 cm. Ya, atau di Dexon dengan tipe 8685. Baik itu interlatch atau IL yang seperti ini maupun yang roller latch yang roller. Selain dalam pemilihan backset, untuk pemilihan lever set yaitu mortise, silinder, dan handle juga perlu diperhatikan adalah tebal dari daun pintu itu sendiri. Kenapa? Karena perlu diingat dalam membeli sebuah handle ada rumah untuk penutup silinder atau disebutnya escutcheon. Nah, ini adalah dia punya ukuran, biasanya kita standarkan 1 cm. Berarti dalam memilih panjang dari silinder itu perlu ditambahkan, jadi lebar pintu ditambah 1 cm escutcheon depan dan 1 cm untuk escutcheon dalam. Ini tebal pintu adalah 4 cm, berarti dia memilih silinder yang 6 cm atau 60 mm. Masih lanjutan dari cara memilih Mortise lock dan silinder yang tepat. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, yang pertama adalah kita harus tahu headsetnya, jarak dari bibir pintu ke asnya silinder. Nah, ini 2,5 cm, ini 3 cm, kemudian 4 cm, yang tadi 5 cm, dan ini ada 6 cm. Itu backset. Kemudian yang kedua, seperti yang saya ceritakan tadi, juga memilih interlatch maupun roller latch. Nah, untuk pintu single dan untuk pintu double. Kemudian silinder di Dexon sendiri mulai ada yang kecil sampai yang sangat panjang. Jadi pilihan Bapak Ibu ketika memilih Dexon sangat beragam. Tidak perlu khawatir, oh aku punya ukuran tebal pintu yang lebar, apakah ada untuk silindernya? Jangan khawatir, karena di Dexon kita ada sampai 18 cm atau 180 mm. Berikut. Ya, kita coba dulu kopi nih Pak Wah, Ketut, oke. dari Arsitek Kopi Wah, saya suka nih. tradisional. Oke. Enak ya. Wah, menarik. Oke. Orang tua saya sebenarnya beliau itu ini juga sangat serius menangani kopi zaman dulunya. Jadi beliau memang mengumpul kopi sama membuat produksi kopi yang nikmat waktu zaman itu. Dan sampai sekarang pun kalau kita coba kopinya masih. Wah, mesti ke sana, jangan Iya. bilang aja Pak Ketut, kita mesti ke sana. Iya. Tapi ini arsitek kopi menarik nih. Iya, Rasanya enak. arsitek dia Bagus, ya. seorang arsitek yang mungkin hobinya ngopi dan akhirnya menseriuskan untuk kebun kopinya. Keren. Oke. Iya. Lanjut lagi Pak Ketut ke apa cerita Gangga tadi ya. Tadi primitif, iya. terus dindingnya dengan apa namanya bahan-bahan tradisional dari dedak dan campur Iya. dengan tanah liat itu.
Itu ada berapa unit ya? Jadi waktu itu kita investasi kan kemampuannya kecil. Jadi di luas tanah yang sekitar 2 hektar itu cuma ada 16 unit. Ya. Jadi sawah-sawah itu masih ada di dalam resort. Oh. Jadi betul-betul bungalow-bungalow yang terbentuk itu di antara sawah-sawah. Jadi aktivitas dan ininya juga entertainmentnya untuk para tamu tuh kegiatan petani di sawah. Itu jadi tamu-tamu bisa ngeliatin langsung ya petaninya kerja ya. ya. Karena mereka berinteraksi dengan petaninya, jadi melihat, bertanya dan mencoba. Oh, gitu. boleh juga mereka mencoba. Iya, seperti itu. Wah, keren. Ya, okay. Nah, terus dari Gangga kita jalan ke Menjangan. Oke. Pasti ada cerita unik. Iya. Ya dulu kita ada ya masih sampai sekarang resort namanya di sana tuh Wakasorea. Memang kontroversial juga lokasinya di Menangan karena itu di Taman Nasional. Kan nggak semua orang boleh dan bisa bangun di Taman Nasional. Tapi waktu itu kita hanya membantu satu company yang cukup besar, cukup bagus. Dia punya konsesi tanah. Jadi dicarilah beberapa arsitek untuk memberikan konsep. Dari beberapa arsitek itu kebetulan kita dipercaya karena kita lebih berpikir untuk mempertahankan dan menjaga hutan itu, karena kalau saya lihat hutan Bali Barat itu sangat fragile. Jadi kita berusaha belajar tentang Taman Nasional, tentang hutan. Jadi kita di sana misalnya nggak boleh menebang pohon yang diameternya sekian senti, segala macam, itu kita berusaha gali sehingga konsep kita itu di tanah yang luas tuh mestinya resortnya nggak perlu banyak dan nggak perlu besar. Jadi sana cuma bikin 12 unit villa, tapi dari 12 unit itu cukuplah memberikan income untuk membiayai resort itu. Dan kita memang berharap di Taman Nasional ini perusahaan itu mesti melakukan konservasi, mesti mengembalikan. Beliau itu dulu pengusaha hutan tebang. Nah di Bali itu kita berharap beliau itu melakukan hal yang berlawan dengan yang beliau lakukan di tempat lain. Di sini malah harus merapikan. Menjaga ekosistem yang di sana. Ya. Nah, untuk masuk ke dalam resort itu berarti harus masuk dari pintunya Taman Nasional kan? Bisa, cuman masuk hutan agak berat, agak berat. Dan itu harus ada izin khusus dari Taman Nasional. Jadi kita tripnya itu menarik. Kalau mau ke resort itu harus nyebrang dari Labuan Lalang, ke tengah hutan, ke pantai yang ada di pinggir hutan itu. Oh gitu. Iya, itu menariknya. Jadi memang terisolasi sekali dari dunia luar. Kalau kita ada karena di tengah-tengah dibandingkan dengan resort-resort yang lain. Saya pikir dia satu kompleks dengan resort-resort yang lain, ternyata di tengah-tengah masuk bagian dari Taman Nasional itu ya. Dan challenge-nya memang mendesain resort dan bangun resort di hutan yang air susah, kita belum tahu ada air, listrik nggak ada, jadi membangunnya itu tantangannya menarik. Jadi kita kadang-kadang tidur di bawah pohon kalau menjaga dan kontrol untuk pembangunan sehingga tidak ada anak-anak yang salah tebang pohon ketika memasang denah titik-titik bungalownya. Itu challenging juga. Dan lucunya waktu kita masuk ke sana kita nggak terlalu banyak lihat binatang, burung. Padahal di sana katanya banyak sekali memang tempatnya Jalak Bali. Dan memang ada Menjangan. Nah setelah resort itu terbangun, kita mulai manfaat resort dan memperhatikan binatang itu malah banyak muncul. Jadi sekarang tuh Menjangan itu bisa 10-20 Menjangan selalu ada depan resort. Terus ada monyet hitam, ada monyet abu-abu, dan burung sekarang udah menjadi residennya di resort. Apa mereka mencari makan ke situ atau gimana? Bisa jadi. Jadi kalau kita mendesain suatu karya arsitektur di alam, kalau kita mendesain dengan tepat, jadi nggak cuma manusia yang dipikirkan menikmati tempat itu, alam juga, binatang juga akan menikmati dan memakai tempat itu menjadi wisatanya mereka.
Mungkin karena Mbak Nova bilang tadi ada air yang rutin, ada pohon-pohon yang terawat, jadi Iya. itu jadi sumber makanan mereka. Tapi kita nggak boleh bawa pohon dari luar, nggak boleh. Oh, jadi Harus memang betul-betul, harus ada ya, yang di situ yang ya, ada di sana. yang di sana itu. Iya. Gitu ya. Terus Oke. kalau dari si menjangan ini kan harusnya mereka cuma ada di pulau itu aja Pak Ketut ya. Ternyata mereka ada di Taman Nasional juga, atau mereka kalau Iya. lagi surut mereka nyebrang begitu. Iya, ini lucu-lucu nih. Kita tuh nggak tahu kalau menjangan itu ke pulau itu mereka berenang. Berenang. Iya, berenang. Dan kenapa namanya Pulau Menjangan? Karena pulau itu jadi tempat menjangan yang ada di hutan menjangan. Kalau apakah mereka rekreasi atau mungkin mereka mau sembahyang ke pulau. Jadi mereka berenang ke pulau, mereka di sana, sudah ketika mereka balik lagi ke mainland. Oh, begitu. Jadi menarik juga. Iya. Saya pikir menjangan itu mereka jalan-jalan kalau lagi surut gitu kan, ternyata Berenang, ya. Jangan-jangan salah satu dari menjangannya dive master lagi. Iya. Saya juga tahu ketika kita dari resort mau ke Pulau Menjangan, saya ada sekawan Menjangan berenang gitu. Oh gitu ya. Kita malah khawatir seru tanya banget. ke tukang sampan, Pak itu Menjangan kenapa di laut gitu kan? Nah, oh ya memang mereka itu liburannya mungkin ke pulau gitu. Jadi memang berenang. Jadi itu makanya Pulau Menjangan itu sangat menarik, dan hutan Bali Barat ini juga sangat menarik. Artinya sebenarnya di hutan Bali Barat itu mungkin masih ada beberapa Harimau mungkin. ya kucing liar yang besar gitu. Jadi ada beberapa tamu kadang-kadang sempat melihat. Ya. Jadi selama ini beroperasional, tahun berapa sih itu Pak Tut mulai beroperasional yang di Menjangan? Apa ya? 2000 awal mungkin ya. 2000 awal ya. 2000 awal. Apa namanya, tamu itu diperbolehkan atau mungkin hewan-hewan ini mereka tidak malu-malu berinteraksi dengan tamu ya. Iya, akhirnya begitu. Akhirnya hewan itu juga menjadi residennya resort. Dan kita memang sangat strict untuk mengarahkan dan memberikan informasi ke tamu bahwa resort alam di sini itulah rumah mereka. Jadi kita nggak boleh mengganggu mereka. Kita yang harus mengikuti segala sesuatu yang ada di Taman Nasional. Itu sangat kuat ininya. Kita tulis di kamar tuh dengan penjelasan ya aturan bagaimana kita menjadi tamu di hutan ini. Kita harus bagaimana berinteraksi, dan ini nggak boleh kasih makanan apapun ke hewan-hewan tuh, nggak boleh ngasih makanan ke ikan, nggak boleh mancing, segala macam. Banyak aturnya. Tapi itu menarik. Karena itu jadi kita betul-betul membuat alam itu dikembalikan ke habitat atau ke ininya dia. Itu. Tapi hewan-hewan itu kan nggak jadi matre ya Pak Tut, yang nggak minta bayar. Kalau foto dia minta. Kalau kita foto ya. 10.000. Oh enggak, dolar. Dolar. Ya. Gila. Oke. Ya. Nah, masih lanjut masalah hewan ini. Aku dengar juga Pak Tut sempat desain itu ya, apa namanya? Hotel anjing. Enggak mendesain, cuman membantu ada. Oke, itu kayaknya pasti unik juga ceritanya. Itu di mana lokasinya Pak Tut? Di Cina. Jadi sebenarnya nggak sengaja. Jadi satu klien yang bikin proyek di Cina, kemudian klien saya itu dia memang penggemar anjing, dan memang dia orang Indonesia yang pindah ke Cina. Di Indonesia itu beliau tuh presidennya untuk German Shepherd, anjing tipe anjing yang Jerman itu. Nah di sana pun dia punya komunitas penggemar anjing. Oke. Dan dia juga di sana tuh ingin membuat suatu tempat untuk komunitasnya itu bisa menitipkan anjing, melatih anjing, sama memberikan anjingnya itu tempat untuk liburan. Jadi dibikinlah satu areal. Jadi di sana ada kolam berenang untuk anjing berenang, ada tempat mereka makannya bagus, kamar-kamarnya dibikin menarik. Ya itu lucu juga, jadi seperti hotel untuk anjing. Iya, artinya kan sebenarnya kita arsitek itu nggak boleh, jangan terpaku harus, artinya user kita kan nggak hanya manusia kan, kita mesti berkreatif juga. Artinya
Sekarang pun banyak banget penggemar hewan kan gitu. Artinya itu salah satu contoh yang bisa dikerjakan arsitek kan. Iya. Seru kan, artinya nggak selama ini kan hanya kennel, kandang-kandang. Yang ini dia buatkan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya ya. Seperti kennel juga, cuman lebih estetikanya atau materialnya apa sehingga lebih unik lah. Wah, keren. Ya memang kalau saya pikir sih arsitek itu nggak cuman building atau rumah untuk manusia, segala macam desain kita bisa. Iya, harusnya itu juga. Iya, sama kayak menjangan itu kan, kita mesti berinteraksi antara alam, pengisi alam itu dan si user itu kan. Nah, sekarang balik lagi cerita Mr. Pedro tadi. Fredo. Cerita itu. Nah, kemudian dia juga punya properti yang lain yang Pak Ketut ikutan. Ya kan, salah satunya mungkin di Labuan Bajo ya. Itu gimana tuh? Iya, kita dengan Fredo setelah bikin Wakaluka segala macam Wakanusa, suatu ketika ini Fredo dia mengalami suatu sakit tertentu, dia mesti balik ke luar negeri. Terus dia balik, kita lama nggak ketemu. Terus suatu saat dia balik lagi ke Bali. Dia juga sebenarnya seorang arsitek yang bagus, menarik, dan pintar. Di samping dia juga arsitek untuk kapal, mendesain kapal, dan dia juga waktu itu kita juga pernah bikin knockdown factory untuk rumah-rumah kayu yang dikirim-kirim zaman itu ke Tahiti, New Caledonia, segala macam. Nah dia kreatif, jadi balik lagi ke Bali, dia juga mendesain kudeta, istana, segala macam. Jadi banyak karyanya juga di Bali. Nah terakhir Fredo dan anaknya itu, anak itu namanya yang Luka itu, dia udah besar sekarang, dia bikin produk Le Pirate. Jadi mereka bikin produk Le Pirate dan manajemen timnya juga Le Pirate itu. Setelah mereka bikin beberapa produk, tapi lokasinya menurut mereka tuh belum menarik sekali. Nah ketika mereka mulai buka satu di Labuan Bajo, tapi di mainland. Nah Fredo ini pengen cari satu pulau. Jadi Le Pirate tuh harus ada. Dia mau punya pulau. Iya, Le Pirate Island. Iya. Le Pirate di pulau. Nah Fredo survei pulau di Labuan Bajo. Akhirnya dia ketemu 1-2 pulau yang sangat unik. Dia cari siapa sih pemilik pulau ini. Dia pengen kerjasama sama pemilik pulau itu. Nah dia tanya ke beberapa orang, katanya yang pemiliknya ada di Jakarta atau di Surabaya, nggak pernah ketemu. Akhirnya carilah informasi di pertanahan, pulau ini siapa sih yang katanya sudah ada pemiliknya. Nah dia baca di sana, pemiliknya ternyata orang Bali. Jadi ya kemudian saya sama adik-adik beberapa tahun lalu, tahun 90-an sekian itu, membantu beberapa teman yang cari lokasi ke Labuan Bajo. Ketika di Bali memang kemampuan saya itu juga mencari lokasi-lokasi yang menarik untuk sebuah resort atau sebuah properti. Jadi waktu di Labuan Bajo itu tahun sekian itu saya punya tugas untuk mencari pulau-pulau yang bagus itu yang mana di sekian pulau itu. Ada beberapa pulau yang saya pilih dan Fredo bilang pulau itu yang sangat baik untuk bikin Le Pirate Island. Akhirnya dari sana tuh kita ketemu lagi setelah sekian lama enggak ketemu, walaupun dia udah balik ke Bali bikin kudeta segala macam, nggak pernah ketemu, tapi dengan Pulau Sabolo namanya. Akhirnya kita ketemu lagi dan kita kerjasama lagi. Ya tentunya saya juga mempelajari Le Pirate itu gimana segala macam. Jadi di samping sense untuk seorang arsitek juga sense bisnisnya itu juga dimunculkan atau digali juga sehingga kita nggak salah investasi. Jadi akhirnya Le Pirate Sabolo itu terbangun dan sangat menarik, investasinya sangat menarik. Itu di pulau yang nggak ada air, nggak ada listrik. Oh ya? Ya. Jadi Fredo dan kita itu bikin resort ini seperti sebuah kapal yang kalau di laut kan air mesti buat sendiri, listrik mesti diciptakan sendiri dari solar sistemnya, dari ininya. Jadi resort itu dengan start kamar yang sedikit, 10 kamar waktu startnya itu, semua energi dari pulau itu. Dari yang dari ini aja, dari dan itu saya pikir itu konsepnya sangat, itu betul sangat green. Jadi
memang desain Le Perrot Sablon ini dibuat sangat simpel seperti sebuah hut atau camp kecil, seperti tenda kecil tapi dari alang-alang dan segala macam, sangat menarik. Tapi tidak ada kamar mandi dan kita mandi mesti bersama-sama, ada satu public toilet. Jadi simple, tapi sangat unik. Nah itu yang membuat secara finansial dia menarik, secara arsitektur look-nya juga menarik, tapi konsep betul-betul green atau eco-nya juga ketemu di sana. Terus dari pelabuhan Labuan Bajo ke pulau ini berapa jam? Kalau naik speedboat mungkin 15 menit ya. Oh, nggak terlalu jauh Nggak sampai yang sampai ke sananya enggak ya? Enggak dekat. Kalau kita kan pakai nggak speedboat, kita pakai kapal biasa yang kita create juga dengan mesin tempel ya, dengan mesin tempel ala nelayan. Tapi kita create menjadi satu transport ke pulau yang itu mungkin 20-25 menit lah. Kalau naik boat yang normal ya. Ya. Tahan dulu ceritanya. Ya. Break. Engsel memiliki 3 jenis, yaitu SUS 316 yang kadar nikelnya di atas 10%, kemudian Deluxe yang kadar nikelnya di atas 8% atau biasa di pasar disebutnya stainless steel SUS 304, dan yang seri Ecoline. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika kita memilih engsel? Ya. Dalam memilih engsel, yaitu yang kita perlu tahu terlebih dahulu adalah berat dari pintu itu sendiri berapa. Ya, Bapak Ibu harus ukur berat pintu. Ya, dari volume dikali berat jenis pintu untuk mendapatkan berat pintu. Setelah Bapak Ibu tahu berat pintunya, nah di Dexson kita ada yang kapasitas untuk 40 kilo, kemudian kapasitas 75 kilo, kemudian ada yang kapasitas sampai di atas 80 kilo. Nah itu untuk kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan ketika memilih engsel adalah tinggi dari engsel tersebut. Semakin tinggi daun pintu, jangan malah ditambahkan jumlah engselnya makin banyak. Ya, kalau saran dari kita yaitu makin tinggi daun pintunya, berarti Bapak Ibu sekalian harus menaikkan tinggi dari engsel tersebut. Di Dexson sendiri kita ada yang sampai 12 inch seperti ini. Nah, untuk pintu-pintu yang sangat tinggi. Jadi kalau tip dari kita, engsel sebisa mungkin tetap 3 buah atau 1,5 pasang untuk pemasangan satu daun pintu. Lagi dalam menit-menit berkualitas bersama Dexson di Dexson Knowledge Hall. Untuk kali ini kita akan melihat tentang full handle yang khusus memang diproduksi oleh Dexson untuk melayani kebutuhan dari customer sendiri maupun dari arsitek maupun end user untuk kebutuhan handle-handle untuk pintu yang tinggi. Jadi perlu full handle yang tinggi. Nah, ini kita akan lihat deretan dari full handle khusus yang Dexson produksi untuk melayani customer sekalian. Nah, ini tingginya rata-rata 180 sampai 2 meter dan banyak jenis, banyak ragam desain dan ragam material yang tentu saja seperti yang selalu kita bilang, ini menit berkualitas, ya Dexson selalu menghadirkan barang-barang berkualitas. Yuk kita lihat. Demikianlah tadi kita sudah nikmati full handle dari Dexson
untuk yang 180 atau 2 meter untuk kebutuhan dari desain Bapak Ibu sekalian untuk pintu-pintu yang tinggi. Ya, selamat menikmati produk-produk Dexen yang berkualitas dan sampai jumpa di Dexen Knowledge Hall berikutnya. Nah, lanjut lagi. Tadi baru sampai kamar mandi yang buat baju. Iya. Di sana sih leperet Labuan Bajo, leperet Sabul ini sebenarnya simple. Hotelnya simple tapi konsepnya menarik. Secara struktur dia simple sekali. Jadi pakai kayu-kayu ringan, kayu glam yang dibuat jadi strukturnya, dan lantainya semen. Terus kamar-kamarnya lantainya pasir, tapi dia 2 lantai yang bawah pasir aja. Jadi sangat basic, sangat basic. Itu. Jadi arsitekturnya nggak terlalu outstanding, tapi menarik dari segi konsep. Itu aja. Okay. Itu lebih ke konsep seperti orang berkemah atau gimana sih di sana itu? Maksudnya kayak tadi kan Pak Rutut bilang kamar mandinya kan terpisah ya. Yeah. Nah, dia seperti apa kamar mandinya itu harus dipisahkan dan tidak ada air. Iya. Berarti gali-gali dong. Ada air tapi payau. Ada air tapi payau. Oh, berarti ambil dari laut itu di apa namanya? Difilter. Difilter, tidak jadi tidak fresh white water begitu. Ada payau tapi itu cukup. Jadi memang di Leperet Sabolo ini kita mengajak wisatawan ataupun kita juga belajar hidup sangat basic ya. Makanya kamar mandinya bergabung sehingga air yang dipakai juga sangat minimum. Terus di kamar nggak ada listrik, nggak ada lampu. Terus kalau mau merapikan kita mesti merapikan sendiri, tapi tentunya ada juga anak-anak yang membersihkan segala macam. Jadi kita belajar hidup di alam dan di pulau, harus merubah juga lifestyle kita. Dan itu mungkin ininya aktivitas atau entertainmentnya untuk atau pembelajaran untuk hidup di alam yang sangat basic. Gitu. Nah, kamar mandinya tuh bentuknya bilik-bilik. Aku dari tadi aku nanya kamar mandi ya. Nah, itu bentuknya bilik-bilik. Enggak, cuman karena juga unitnya cuma 10 kamar, isinya kalau 100% cuma 20 orang. Jadi biasa aja ada 2 shower, kubikel untuk WC, ada wastafel, tapi bentuknya mungkin yang island style gitu ya. Orang Prancis sama kita arsitek Bali itu bisa nyambung kalau bikin desain gitu. Iya. Jadi simple. Nah, terus roomnya sendiri seperti apa? Maksudnya dia pakai seperti mirip yang dibuat di Gangga dan Menjangan? Jauh sekali. Ini investasinya kecil, roomnya simple. Dia seperti lumbung, tapi lebih rustic. Lebih tidak menggunakan kayu yang besar size-nya rapi. Enggak. Dia pakai kayu-kayu yang natural dengan struktur yang simple, atapnya alang-alang dengan struktur juga dari kayu-kayu kecil. Jadi material conscious untuk memanfaatkan kayu seperti kayu yang seadanya. Tapi kalau lihat nanti Leperet Sabolo, Leperet Allen menarik sekali arsitekturnya. Tapi sangat efisien, cost efisien, tapi menarik untuk dinikmati. Nah, satu room itu 1 unit. Satu room 1 unit. Jadi di bawah itu ada seperti double long chair gitu untuk kita santai. Terus naik seperti tangga simple. Di atasnya ukuran 1 bed untuk berdua dan terbuka lihat ke laut. Jadi simple. Ada kelambu untuk safety kita dari nyamuk segala macam. Iya. Dan itu langsung di pinggir pantai. Langsung di pinggir pantai ya. Gila. Jadi simple sekali ya. Artinya, tapi kalau tamu-tamu ke sana, mereka berapa hari biasanya stay di situ? Sebenarnya saya nggak terlalu masuk di operasional dan itu, tapi biasanya rata-rata sih 3-4 hari. 3-4 hari ya. Memang mereka ke sebuah pulau, mereka mungkin sudah mempersiapkan waktunya cuma di pulau itu sekian hari. Cuman saya dengar kebanyakan mereka
merasa nggak cukup untuk 3 hari karena di pulau yang kosong, yang tidak terkonek dengan masyarakat luar, ternyata itu tuh membuat mereka tuh mengalami suatu hal yang berbeda. Dulu kan kita khawatir kalau nggak terkonek dengan dunia luar, tapi ketika menikmati hal begitu ternyata human nature-nya ternyata berbeda. Ternyata manusia lebih senang ketika sekian lama betul-betul sendiri di sebuah pulau. Ya. Ternyata itu sebenarnya ngalahin ini ya, terapi meditasi itu ya. Karena kan di sana nggak ada koneksi sama sekali, otomatis mereka juga seperti meditasi juga kan di sana kan. Iya. Tidak ada teknologi, nggak ada lampu pun nggak ada. Lampu tuh jangan-jangan pakai yang masih yang minyak itu ya, Pak Ketut, apa namanya ya? Ada listrik tapi terbatas, pakai solar system itu. Tapi cukup untuk fridge, kulkas, cukup untuk dapur segala macam cukup, tapi tidak untuk di kamar-kamar. Di kamar-kamar, di depan kamar ada lampu simple kayak lampu badai, tapi memang ambil listriknya dari solar system juga, tapi dengan minimum voltage yang dipakai. Ya, dan ada kapal private boat yang dari Pelabuhan Bajo mengantarkan ke situ. Rutin setiap hari untuk bawa tamu, sama logistik juga. Logistik, ya. Wow. Rutin setiap hari ada itu keharusannya. Untuk emergency selama macam kan harus ada rutin kapal yang bolak-balik. Di pulau itu selain Le Pirate ada lagi nggak? Nggak ada. Jadi satu pulau itu cuma satu resort. Si Le Pirate, namanya Pak? Le Pirate Island. Le Pirate Island. Sabulu, ya. Oke, sekarang kita jalan-jalan kemana lagi ya? Wah, banyak banget aku, karena banyak banget yang mau aku tanyakan jadi sampai bingung ini. Nah, selain properti tadi untuk akomodasi pariwisata itu kan Pak Ketut juga terlibat yang residen ya. Residen tuh kayaknya ada di Gangga ya. Ya, kita ada satu. Residen itu maksudnya artinya mereka boleh tinggal di situ, Pak Ketut. Mereka boleh long term. Boleh beli satu unit residen itu untuk mereka pakai untuk rumah tinggal bisa, kalau tidak untuk rumah tinggal mau dibisniskan bisa. Jadi properti Waka Residen ini menariknya itu dia attach dengan resort. Biasanya orang bikin properti villa suatu tempat jauh dari mana-mana atau jauh dari yang lain, memaintainnya susah. Jadi perlu maintenance. Kalau dikasih seseorang dia costnya tinggi. Nah ini kalau residennya ada di resort kan resort bisa membantu untuk maintain dan resortnya juga bisa memarketingkan residen itu kalau mereka nggak tinggal di sana. Artinya itu dengan bangunan yang sama bentuknya dengan yang hotel itu juga ya, maksudnya dengan akomodasi villa-villa itu sama. Itu yang dijadikan residen juga. Beda. Ada lagi dibangun. Ya. Untuk dijual. Tapi untuk di manage kalau dia mau, kalau dia mau bisniskan sendiri, kita juga siapkan satu izin khusus untuk dia bisa membisniskan. Terus kalau yang residen itu konsepnya seperti apa Pak Tut? Jadi pasti lebih arsitekturnya livable dong, maksudnya livable. Ditinggalkan. Seperti fungsi residen yang normal, cuman gaya arsitekturnya mengikuti resort, sebuah villa segala macam. Fungsinya ini. Seperti fungsi sebuah residen ada, misalnya kalau mereka perlu ada entertainment room-nya, ada second bedroom, lebih kayak tempat tinggal banget ya kalau yang residen ya. Nah, untuk yang ini yang jalan-jalan dengan Land Rover itu, kan pasti ada dong destinasi restorannya yang di stop kayak misalnya di Jatiluwih. Itu ada restorannya juga kan di sana atau mereka berhenti di di alam terbuka? Kita punya satu destinasi yang memang kita create, Bamboo Forest Restaurant khusus untuk land cruise-nya ke sana. Tapi tamu juga bisa kalau mereka mau ke destinasi yang lain. Lalu kita juga kasih beberapa option destinasi, ada ke Kintamani atau ke Ubud kemana. Tapi destinasi yang khusus kita itu ada Bamboo Forest Restaurant. Itu di mana? Di Jatiluwih. Jadi di satu hutan bambu di tengah bukit di Jatiluwih itu kita create. Ya dulu juga sama Fredo dan John Jack, teman Prancis itu. Mereka yang pintar nyari lokasi. Mereka malah lebih jago daripada kita nyari lokasi, dan mereka nyari lokasinya pakai motor, pakai sepeda gitu.
ketemu ke sana. Jadi di sana ada satu bambu structure yang ya unik, kayak satu dapur yang hitam karena asap gitu. Jadi restorannya sangat down to earth, sangat membumi. Cuman makanannya kalau orang Prancis ngonsepin kan coffee with cognac, mungkin coffee with cognac atau apa. Nah itu yang menariknya, arsitekturnya sangat tradisional, sangat memakai bambu lokal dan segala macam, mud color, betul-betul dengan mud wall segala macam. Tapi makanannya, tapi tetap dengan dari paku, sayur paku, itu segala macam, sangat ini ngambil bahan dari lingkungan sana. Cuman di-create menjadi presentasinya lebih Prancis, keren. Prancis sekali gitu kan ini. Teman-teman Prancis dia jagonya Yang senang. besar, makanannya sedikit. Iya, jadi memang kita juga kayak di arsitek kan kerjasama sama teman-teman lain yang ahlinya itu penting. Iya, kalau kita jagonya di desain begini, nah kalau saya jagonya di sini, Fredo sama John Jack jagonya di sana, ya kita gabung untuk buat produk yang outstanding. Tapi bangunannya sendiri dia tuh open building itu dengan struktur bambu jadinya. Iya. Jadi bisa dicek dilihat di ininya bagaimana bambu forest restoran itu secara arsitektur dan secara stylenya ya. Ya tadi kan Pak Ketut bilang kita arsitek mesti kerjasama dengan orang-orang yang ahli ini ahli itu. Akhirnya juga itu Pak Ketut banyak kolaborasi ya sama teman-teman ya, teman-teman lawan grafis dan apa namanya kayak apa mata merah ya. Mata merah. Iya. Sama Iya, memang mungkin dari orang tua dulu beliau kan senang membantu orang menjadi terbangun dan sukses di bidangnya. Dan Mata Merah ini juga satu cerita yang menarik. Dulu saya dibantu teman-teman seni rupa ketika bikin pameran, mereka membantu untuk mendekor segala macam. Terus karena melihat kekuatan sama energi mereka itu bagus untuk diajak membangun suatu konsultan yang berbeda dengan arsitektur. Waktu itu kita mengajak mereka untuk buat suatu grafis konsultan, namanya ya kita bersama-sama dengan karakter kerja yang begadang terus waktu itu, adanya namanya Mata Merah. Mata Merah. itu Iya. ternyata. Dan saya waktu itu juga karena proyek hotel berkembang, jadi saya perlu juga grafis designer. Kalau nyari grafis yang lain, karena saya juga senang grafis, ya segala macam kita bikin sendiri. Ada anak seni rupa kita ajak gabung, kita kasih guideline untuk grafis. Mereka juga punya kemampuan estetikanya bagus. Akhirnya mereka cukup terkenal, Mata Merah itu cukup terkenal waktu itu. Jadi berapa produk-produk besar di Bali seperti Four Seasons, Coca-Cola, semua pakai mereka. Menarik, Mata Merah itu menarik dulu sempat. Jadi keinginan untuk membangun teman-teman, membuat suatu company, mengawali membuat company, ya itu passion dan memang senangnya kita di Waka ya. Iya, zaman itu kan juga memang Mata Merah lumayan yang kalau setahu aku sih yang punya mesin-mesin besar ya. Iya udah sempat ya. Iya. Kalau misalnya saya lagi nanya-nanya mau cetak di mana nih, cuman Mata Merah yang punya. Iya. Zaman itu. Oh, ternyata awalnya nama Mata Merah itu karena orang-orang suka begadang. Iya. Oke. Nah, terus di masa kita ini deh sekarang masa yang lagi ngetren kekinian ini COVID-C. Iya, menarik nih. Iya. Masa zaman now si COVID ini. Nah, untuk properti bisnis Pak Ketut itu kira-kira ini enggak, maksudnya setelah ini ya kita nggak usah deh ngomongin dampaknya semua orang udah tahu emang jadi. Nah, setelah ini kira-kira ada harapan nggak untuk balik lagi seperti dulu jaya-jayanya kita di Bali ya khususnya nih ya. Di Bali tetap ramai tamu-tamu karena kan tamu-tamunya kalau yang setahunya aku sih pasti tamu-tamunya untuk Waka ini kan orang-orang dari Eropa banyak kan. Nah, menurut Pak Ketut gimana? Ya kondisi ini sebenarnya menarik ya, corona ini menarik sekali kondisinya. Satu sisi
untuk mengembalikan Bali yang notabene hampir 100% atau 90% itu di pariwisata mungkin susah. Susahnya karena komunikasi, interaksi sama transportasi ke Bali kan belum tentu akan kembali cepat. Tapi kalau kita benar-benar artinya kalau sekarang ada informasi bahwa Bali itu oke, ada yang kena COVID, ada yang positif, tapi penyembuhannya juga cukup menarik, banyak yang sembuh. Kalau kita memaknai dan memanfaatkan kondisi itu, oke, di Indonesia ada beberapa daerah yang corona itu tidak bisa tertanggulangi dengan baik, banyak yang sembuh. Pemerintah itu memaknai dan memakai itu menjadi kesempatan untuk membuat ada sekian daerah, sekian pulau di Bali ini betul-betul bisa recover dengan baik corona itu. Dan kita gimana membuat destinasi itu menjadi free corona nanti. Itu kalau kita berbicara gimana caranya ke depan memboost up beberapa destinasi itu menjadi seperti itu. Mungkin perlu kerjasama banyak pihak ya, pariwisatanya, pemerintah pusatnya, kedokteran segala macam, dan teknologi untuk membuat beberapa destinasi itu. Jadi beberapa destinasi Indonesia itu menjadi booming ketika corona mulai bisa diajak hidup bersama-sama. Iya. Cuman lucu juga nih. Kalau saya kalau kita kadang-kadang berdoa mudah-mudahan corona bisa terasi dunia baik kembali seperti dulu. Karena saya mikir kok situasi seperti ini lebih nyaman ya daripada bisnis besar semua terakomodasi, bumi diambil sumbernya untuk menghidupkan luxury-nya kita gitu ya. Kita kan pingin luxury nih, pingin nyaman. Jadi semua pingin itu. Kalau kembali ke masa itu mungkin juga tidak menarik lagi. Lebih bagus setengah-setengah mungkin ya, agak rileks, kita belajar ke dalam, kita belajar memahami diri sendiri, dan kita juga akhirnya banyak introspeksi diri dengan adanya corona ini. Mungkin memang jalannya beliau untuk membuat bumi ini menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan lebih terjaga dengan corona ini. Artinya ini plus minus ya, Artinya di satu sisi mungkin dampak bisnis cash flow orang terdampak banget, maksudnya jadi berkurang. Tapi di satu sisi kesehatan bumi jadi jadi membaik juga. Oke Pak Ketut, thank you banget bisa ngobrol-ngobrol banyak, dan ini kayaknya waktunya masih kurang. Mudah-mudahan kita atur waktu lagi. Kita buat yang sesi kedua, Siap. Ya Pak Ketut. Kalau bisa sih langsung di lokasi. Iya, nanti kita mungkin ke lokasi yang menarik. Ya, sip. Thank you Pak Ketut. Terima kasih banyak. Oke guys, thank you semuanya sudah gabung dan join sama kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen, langsung di komennya ya. Ntar kita jawab langsung. Oke? Sampai ketemu di series berikutnya.